Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Perkenalkan, saya Guldi Faisal Duyoga dengan NIM 10322044, jurusan Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan mengenai keterlibatan hukum internasional dalam menghadapi bajak laut Somalia atau yang biasa kita sebut perompak Somalia. Bajak laut di lepas pantai Somalia telah menjadi tantangan serius bagi keamanan maritim internasional selama beberapa dekade terakhir. Fenomena ini menimbulkan ancaman terhadap keselamatan kapal dagang, kru, dan kargo yang melewati perairan tersebut, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi perdagangan internasional. Respons terhadap masalah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, organisasi internasional, dan sektor swasta. Keterlibatan hukum internasional dalam menghadapi bajak laut Somalia mencakup beberapa aspek. Pertama, terdapat peran hukum internasional dalam memberikan dasar hukum bagi operasi anti bajak laut di lepas pantai Somalia, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberikan wewenang kepada negara-negara untuk mengejar dan menangkap bajak laut di perairan Somalia. Kedua, terdapat isu-isu hukum terkait penangkapan dan penuntutan bajak laut, termasuk yurisdiksi, prosedur peradilan, dan perlakuan terhadap para tersangka. Mungkin itu mengenai bajak laut Somalia. Lalu kita ke materi yang pertama. Setelah saya tadi sebutkan beberapa dekade terakhir itu ya teman-teman. Oke, langsung saja ke pembahasan, yaitu masalah pembajakan Somalia telah berkembang menjadi masalah yang signifikan dan rumit yang berdampak pada perdagangan keamanan maritim internasional. Negara ini telah mengalami konflik berdarah, kebuntuan atas sistem pemerintahan jangka panjang, korupsi, dan pemerintahan di bawah standar pemerintah dari perintah Somalia. Akibatnya banyak orang kini menjadi miskin dan beralih menjadi pembajakan di perairan Somalia sekitar Teluk Aden. Sejak tahun 2006, Somalia mengalami peningkatan pesat dalam jumlah pembajakan yang membahayakan perdagangan laut dan pengiriman barang-barang kemanusiaan. Jalur komersial penting yang menghubungkan Asia, Eropa, dan pantai timur Amerika Utara melewati Teluk Aden. Pengangkutan minyak mentah yang diproduksi di negara Teluk Persia sangat bergantung pada jalur ini. Salah satu kunci untuk memecahkan masalah ini yaitu adalah dengan penerapan hukum internasional terhadap situasi bajak laut Somalia. Hukum maritim internasional dan kejahatan internasional diatur oleh hukum internasional. Undang-undang ini meningkatkan kesadaran akan ancaman yang ditimbulkan oleh pembajakan di komunitas internasional dan membantu penuntutan terhadap mereka yang melakukan tindakan pembajakan. Sebelum kita berbicara mengenai yurisdiksi, hubungan antara kedaulatan negara dan yurisdiksi negara akan dikaji terlebih dahulu oleh Indonesia. Kekuasaan tertinggi suatu bangsa adalah kedaulatan negaranya. Artinya tidak ada lagi kekuasaan dan kedaulatan yang lebih tinggi. Kemampuan suatu negara untuk menjalankan kedaulatan menunjukkan apakah negara tersebut merupakan negara merdeka atau tunduk pada otoritas negara lain. Kedaulatan negara dibatasi oleh kerangka hukum, termasuk hukum domestik dan internasional. Dalam hal ini, negara manapun diperbolehkan untuk menangkap bajak laut di laut lepas dan menyeret pelabuhan mereka untuk diadili oleh pengadilan negara tersebut, asalkan ada justifikasinya ya teman-teman. Di laut lepas, pembajakan dianggap sebagai hostes humani generis atau musuh setiap manusia. Namun hak istimewa ini terbatas pada mereka yang dinilai terlibat dalam pembajakan maritim sesuai standar yang ditetapkan hukum internasional. Hal ini penting
Karena terlepas dari apa yang dinyatakan dalam undang-undang nasional, beberapa tindakan mungkin tidak dianggap sebagai aktivitas pembajakan menurut hukum internasional. Misal, terlibat dalam perdagangan budak dianggap ilegal di Inggris berdasarkan hukum yang sama dengan pembajakan. Baik, mungkin itu materi yang saya sampaikan pada hari ini. Intinya, hukum internasional yaitu Konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982 menjadi landasan pengaturan pembajakan laut di laut lepas. Selain itu, pasal 105 UNCLOS yang menetapkan bahwa di laut lepas atau di lokasi lain di luar kekuasaan suatu negara, negara manapun mempunyai hak untuk menyita kapal atau pesawat udara yang terlibat dalam pembajakan udara, serta kapal atau pesawat udara yang diambil alih oleh bajak laut dan berada di wilayah kendali mereka. Mereka juga dapat menangkap orang-orang yang menyita barang-barang dari kapal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.